Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu ternak besar, yaitu kerbau. Ternak besar adalah hewan yang dibudidayakan dalam peternakan hewan besar. Hewan besar itu sendiri adalah peternakan yang membudidayakan hewan-hewan yang berukuran besar, seperti sapi, kuda, dan kerbau. Hewan ternak yang berukuran besar ini biasanya yang dimanfaatkan adalah daging, kulit, dan susunya, yang mana bagian tersebut memberi banyak manfaat bagi manusia. Ternak juga berperan sebagai sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup, tenaga kerja pengolahan lahan, alat transportasi, penghasil pupuk kandang, dan sebagai hewan kesayangan. Karakteristik ternak adalah usaha atau industri yang dikendalikan oleh manusia, di mana mencangkup 4 komponen, yaitu manusia sebagai subjek, ternak sebagai objek, tanah dan lahan sebagai basis ekologi, dan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri ternak sehat dilihat dari fisik ternak yang lengkap dan normal, seperti kaki tidak pincang, tidak terdapat luka pada kulit, rambut mengkilat, mata dan hidung lengkap, hidung berlendir, serta nafsu makan yang tinggi. Hasil sampingan yaitu pertama tulang, yang dimana kemudian menjadi produk ternak yang dinamakan dengan meat bone meal, dan juga dapat digunakan untuk menjadi bahan makanan pada kaldu dan juga kuah sop. 2. Kulit, yang dimana kemudian dapat digunakan untuk membuat beduk dan kerupuk kulit. Siapa sangka jika kulit sapi dan kerbau dapat diolah menjadi produk pangan. Selain sering dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, kulit sapi atau kerbau juga sering dimanfaatkan dalam pembuatan kerupuk rambak dan juga kecrek. 3. Kotoran hewan, yang dimana kemudian untuk memiliki kemampuan menjadi pupuk biogas hingga menjadi pakan ternak. 4. Bulu, yang dimana menjadi sutlecok yang akan digunakan pada olahraga badminton. Nah, kalian tahu tidak nama latin kerbau? Nama latin kerbau ialah Bubulus bubalis. Kerbau bubalus adalah jenis ternak ruminansia besar yang mempunyai potensi tinggi dalam penyediaan daging dan merupakan hasil ternak daerah panas dan lembab, khususnya daerah berlahan utara tropika. Asia adalah tempat asal kerbau. 95% dari populasi kerbau di dunia terdapat di Asia. Banyak negara-negara Asia yang tergantung pada spesies ini, baik untuk daging, susu, ataupun tenaga kerja. Kerbau juga merupakan salah satu jenis ternak penting dan multiguna. Kegunaan kerbau sangat beragam, mulai dari membajak sawah, alat transportasi, sumber daging, sampai bahan kulit dan tanduk juga digunakan sebagai bahan industri, serta kotorannya yang dijadikan sebagai bahan baku biogas, briket, dan pupuk organik. Kemudian, lama umur kerbau hidup dan tetap produktif hingga usia 20 tahun, tetapi menjadi pejantan tangguh mulai usia 4-9 tahun. Kerbau darah adalah kerbau yang belum pernah kawin dan dapat dikawinkan dengan kerbau jantan pada usia 2 tahun. Kerbau betina rumahan lebih lama masa produktifnya, yaitu biasa mencapai usia 10-12 tahun. Selain itu juga, daging kerbau mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh dan juga menyembuhkan bermacam penyakit. Daging kerbau juga mengandung vitamin B1 dan asam lemak yang sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Daging kerbau ternyata memiliki lebih banyak kandungan protein daripada daging sapi.
Sapi dan kerbau merupakan dua jenis hewan yang berbeda, namun satu jenis keluarga, masuk ke dalam klasifikasi hewan familia Bovidae, namun berbeda spesies. Perbedaan sapi dan kerbau terlihat dari ciri-ciri dan fisiknya. Sapi memiliki tanduk yang lebih pendek, warna tubuhnya beragam, ada coklat kemerahan, coklat tua, coklat muda, putih, hitam, dan ada yang bercorak. Sedangkan kerbau memiliki tanduk yang lebih panjang dan melengkung, mengarah ke samping hadap belakang. Tubuhnya lebih pendek namun lebih kekar. Warnanya cenderung gelap, abu-abu sampai hitam, namun keduanya boleh dijadikan hewan kurban minimal usia 2 tahun. Adapun syarat penyembelihan yaitu pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. 2. Pisau yang digunakan harus tajam. 3. Penyembelihan dilakukan di pangkal leher ternak dan memutuskan saluran pernafasan dan 2 urat leher. 4. Ternak yang akan disembelih sunnah dihadapkan ke arah kiblat. 5. Orang yang menyembelih harus memiliki pengetahuan tentang hewan yang halal dan haram disembelih serta cara penyembelihannya yang halal. 6. Setelah penyembelihan, darah dibiarkan keluar sampai berhenti mengalir. 7. Penyembelihan dilakukan secara higienis dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membuat kandang kerbau. Yang pertama, kandang dibangun menggunakan kayu atau bambu yang kokoh, dilengkapi dengan atap yang terbuat dari genteng atau seng. 2. Jauhkan kandang kerbau dari keramaian dan usahakan terpisah dari rumah. 3. Buatlah kandang dan tempat makan dan minum yang memadai. 4. Buatlah lantai kandang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah di sekitarnya untuk menghindari adanya genangan air saat musim hujan. Lebih baiknya Anda mengalasi bagian bawah kandang dengan lantai semen atau tanah yang sudah dipadatkan. Nah, untuk memilih pakan kerbau yang baik, seharusnya pemilihan pakannya juga diperhatikan. Untuk jenis makanannya, Anda dapat memilih beberapa jenis makanan seperti rumput hijau yang biasanya adalah rumput gajah, rumput raja, rumput benggala, rumput budidaya. Nah, untuk ukuran kerbau yang memiliki berat badan 350 kg hingga 500 kg, Anda dapat memberikan rumput hijau yang segar sebanyak 10% dari berat badannya. Berikan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Pakan kerbau juga dari limbah pertanian seperti jerami juga dapat menjadi solusi saat musim panen tiba dan rumput sedang tidak banyak. Pemberian pakan penguat juga disarankan untuk kerbau dan dapat berupa jagung, dedak, bungkil kelapa, ampas tahu, atau tetes tebu. Presentasi pakan penguat ini jumlahnya adalah 10% dari jumlah pakan hijauan yang dedaunan. Adapun cara untuk mengendalikan penyakit kerbau. Beternak hewan tentu saja tidak lepas dengan ancaman penyakit. Untuk jenis kerbau, penyakit yang biasanya muncul adalah mencret, penyakit mulut, diserang lalat, penghisap darah, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus memberikan makanan yang banyak dan gizi yang seimbang, menjaga kebersihan makanan, ternak, dan juga kandang. Hal ini akan menjauhkan kerbau dari berbagai penyakit, sehingga dapat tumbuh maksimal. Setelah mengetahui cara memelihara kerbau yang baik dan benar, aplikasikan cara tersebut dengan tepat. Saat masa panen kerbau atau kerbau sudah sesuai dengan persyaratan yang diinginkan,
Untuk diambil manfaatnya, jangan lupa untuk menyisahkan bibit unggulnya. Pilihlah bibit yang akan diperternakan selanjutnya sebelum menjual agar peternakan Anda tetap terjaga. Adapun karakteristik daging kerbau, yaitu warnanya lebih merah pekat dan cenderung gelap. Tekstur daging kerbau lebih liat. Serat daging kerbau lebih besar atau kasar daripada daging sapi. Lemak dan kalori daging sapi lebih tinggi sedangkan daging kerbau lebih rendah dan kurang berlemak. Adapun tips memasak daging kerbau agar empuk dan bebas bau perengus. Pertama, jangan pernah mencuci daging kerbau sebelum diolah, agar pembusukan tidak terjadi begitu cepat. Lebih baik segera bersihkan lemak yang menempel pada daging agar bau busuk hilang. Jika sudah memotong lemak, bekukan dalam freezer hingga mengeras. Nanti akan mudah membuang lemak di pinggir daging. 2. Pakai rempah-rempah alami untuk bumbu daging kerbau agar tidak berbau. Gunakan bumbu rempah Indonesia yang tepat untuk mengatasi bau perengus dari daging kerbau. Gunakan bumbu rempah Indonesia yang tepat untuk mengatasi bau perengus dari daging kerbau. Bisa gunakan bumbu dapur yang memiliki aroma wangi seperti jahe, daun jeruk, daun salam, kemangi, dan daun serai. 3. Bisa gunakan air jeruk nipis. Air jeruk nipis bisa membuat bau tidak sedap di daging kerbau berkurang. Air jeruk nipis juga bisa membasmi kuman yang berserang di lapisan daging. 4. Gunakan nanas halus. Sebenarnya bisa diparut dan bisa disebar pada bagian daging kerbau. Tapi bila kalian mau, bisa menghaluskan nanas dengan cara di blender. Getah pada nanas akan melunakkan daging kerbau yang alot dan menyemarkan bau daging yang amis. 5. Cara memasak daging kerbau harus pakai api kecil. Daging kerbau ini darahnya sangat banyak, karena itu bila dimasak dengan api kecil akan sangat cocok. Daging tidak akan pecah saat pengolahannya dan tingkat kematangannya yang menyebar sempurna. Jangan lupa diaduk saat masak dengan api kecil. 6. Bungkus dengan daun pepaya. Gunakan daun pepaya untuk membungkus daging kerbau selama kurang lebih 25 menit. Jangan terlalu lama, biar tidak pahit. Daging kerbau akan lebih empuk. 7. Potongan daging kerbau jangan terlalu besar, karena dengan potongan yang lebih kecil, daging kerbau lebih mudah empuk. Nah, teman-teman, hanya itu saja yang saya bisa jelaskan tentang ternak besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.